Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rahma, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang, ingin mempresentasikan mengenai penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan komunikasi atensi tunarungu serta kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK tunarungu. Yang pertama yakni penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan komunikasi atensi tunarungu. Anak tunarungu sendiri merupakan anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran dan biasanya juga mengalami hambatan dalam bicara. Nah, anak tunarungu sendiri mengalami gangguan komunikasi secara verbal. Selain itu, anak tunarungu juga memiliki sifat egosentris yang tinggi sehingga ia cepat atau mudah marah dan mudah tersinggung. Hambatan-hambatan yang dialami oleh anak tunarungu sendiri ada dua, yakni yang pertama yakni hambatan perkembangan bahasa dan komunikasi. Nah, kehilangan pendengaran menghalangi perkembangan komunikasi dan bertutur kata, sehingga anak yang mengalami masalah pendengaran kemungkinan besar perkembangannya akan terhambat dalam bahasa dan komunikasi. Yang kedua yakni ada hambatan perkembangan sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan emosi anak yang mengalami masalah pendengaran sangat dipengaruhi oleh pengalaman, perlakuan yang diterima, dan melalui kemampuan berkembang mereka sendiri yang mengungkapkan perasaan, keinginan, kebutuhan, dan untuk memahami perasaan orang lain. Masalah komunikasi berpengaruh terhadap kemandirian, kemampuan untuk bermain dan berbagi dengan rekan sebayanya. Nah, pada anak tunarungu perlu menggunakan bantuan atau metode lain dalam berkomunikasi. Nah, metode atau penanganan komunikasi pada anak tunarungu sendiri ada 4. Yang pertama ada metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses mendengar serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik seperti alat bantu pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Yang kedua ada membaca bibir. Nah, komunikasi dengan metode ini baik dilakukan pada anak yang memiliki konsentrasi tinggi dalam melihat bibir atau gestur bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan anak selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa, dan penutur bahasa pun harus berada pada tempat terang agar terlihat oleh si anak. Yang ketiga ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat yang digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad satu jari. Yang keempat atau yang terakhir, metode komunikasi universal. Nah, metode komunikasi ini adalah metode yang menggabungkan 3 metode sebelumnya, di mana hal penting atau elemen penting dalam metode ini adalah menggunakan isyarat dan penuturan secara bersamaan. Nah, terapi yang biasa dilakukan pada anak tunarungu yakni terapi auditori verbal terapi atau AVT, yang merupakan satu terapi yang bertujuan agar anak tunarungu dapat memaksimalkan fungsi indera pendengarannya dengan dibantu ABD digital maupun koklea implan. Nah, hal penting yang mempengaruhi keberhasilan dari program terapi ini yakni identifikasi dan akses mendini pada kemampuan pendengaran anak, kontribusi orang tua dalam proses terapi, serta penggunaan APD itu sendiri. Yang kedua ada kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK tunarungu. Anak tunarungu sama halnya dengan anak normal pada umumnya, di mana dia juga memiliki kebutuhan-kebutuhan utama. Ya, kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu adalah yang pertama ada kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti makan, minum, tidur. Yang kedua ada kebutuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keluarga. Yang ketiga ada kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan. Yang keempat ada kebutuhan akan aktivitas. Nah, kebutuhan ini yaitu anak ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungannya.
Yang kelima ada kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, serta tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Yang keenam ada kebutuhan untuk berekspresi. Kebutuhan berekspresi ini mengemukakan pendapatnya yang dapat dipahami oleh orang lain. Dan terakhir ada kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Nah, anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, serta kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Kemudian ada layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh ARBK tunarungu. Layanan pendidikan yang pertama adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi sendiri adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan, serta bakat istimewa. Nah, sekolah inklusi pada anak tunarungu sendiri merupakan kelanjutan dari terapi AVT yang telah dilakukan oleh anak sejak dini. Kemudian ada sekolah segregasi. Nah, sekolah segregasi ini adalah sekolah yang sistem pendidikannya terpisah dari pendidikan anak normal. Di dalam sekolah segregasi ini ada 3, yakni sekolah luar biasa, di mana pada sekolah anak tunarungu disebut dengan sekolah luar biasa B atau SLB, dengan jenjang pendidikan ada TK LBB, SD LBB, SLT PLB, serta SMLBB. Yang kedua ada sekolah dasar luar biasa. Nah, sekolah dasar luar biasa ini adalah sekolah dasar yang menampung berbagai jenis kelainan, baik itu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dan yang terakhir ada kelas kunjungan atau kelas jauh. Nah, kelas kunjungan ini diperuntukkan untuk anak tunarungu yang bertempat tinggal jauh dari SLB maupun SDLB. Yang ketiga ada sekolah integrasi. Nah, bentuk sekolah ini yaitu ada bentuk kelas biasa, di mana anak tunarungu mengikuti semua kegiatan belajar mengajar di kelas biasa seperti anak normal. Dan yang kedua ada sekolah yakni kelas biasa dengan ruang bimbing khusus, di mana anak tunarungu mengikuti kegiatan belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa, serta mengikuti layanan khusus untuk pelajaran tertentu. Kemudian ada sistem pendidikan yang diperuntukkan pada anak tunarungu. Nah, sistem pendidikan anak tunarungu ini memiliki beberapa strategi. Yang pertama ada strategi individualisasi, di mana strategi ini mempergunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan maupun kemampuan secara perseorangan. Yang kedua ada strategi kooperatif, di mana strategi ini menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada strategi modifikasi perilaku, di mana strategi modifikasi perilaku ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif melalui conditioning dan membantunya agar lebih produktif. Kemudian ada media pembelajaran. Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar, sehingga memerlukan media pembelajaran untuk menunjang pendidikannya. Nah, adapun cara menerangkan dengan bahasa bibir atau gerakan bibir. Nah, media pembelajaran yang dapat digunakan pada anak tunarungu sendiri ada yang pertama yaitu media stimulasi visual, yakni berupa cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, gambar, bias kata, dan gambar disertai tulisan. Kemudian ada media stimulasi auditoris. Nah, pada media stimulasi auditoris ini dapat berupa speech trainer, yaitu berupa alat elektronik untuk melatih bicara anak. Yang kedua ada alat musik seperti drum, gong, suling, rebana, trompet, dan lain sebagainya. Ada
kemudian ada tape recorder, dan juga dapat menggunakan berbagai sumber suara lain seperti suara alam, suara binatang, suara yang dibuat manusia, sound system alat untuk memperkeras suara, serta media dengan sistem amplifikasi pendengaran seperti ABM, cochlear implant, dan loop system. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.